Salam sejahtera rekan-rekan semua. Kali ini kita akan sajikan mata kuliah terintegrasi pada perkuliahan teknologi gigi pada bagian fisika dengan topik fisika pada teknologi diagnosis ya. Dan kami penyajinya Bambang Murdaka Eka Jati. Oke. Nah, sebagai pendahuluan, di judul itu memuat kata teknologi dan diagnosis ya. Kata fisika, teknologi, dan diagnosis. Fisika, komponen kata pertama, fisika, itu maknanya sebagai ilmu dasar, ilmu yang bersifat umum dan mendasar, dan itu berperan sebagai landasan ilmiah. Sehingga kalau seseorang ilmu terapan menggunakan karya inovasinya berbasis fisika, bahkan melibatkan persamaan matematis ya, itu disebut sebagai lebih ilmiah ya. Dan kemudian apa beda antara fisika dengan teknologi ya? Teknologi itu merupakan penerapan dari fisika dan landasannya fisika, sehingga fisika bisa ada di medis, bisa ada di teknik, bisa ada di teknologi pertanian. Bahkan ada pepatah basic today, technology tomorrow. Artinya saat ini fisika, nantinya akan menjadi teknologi. Nah, namun perkembangan ilmu sekarang sudah mulai mengarah ke yang bermanfaat ya. Karena istilah ilmiah itu kan sebenarnya ada 3 landasan ya. Yang pertama itu temuan baru sama sekali. Yang kedua itu bisa imbas dari temuan sebelumnya yang disebut inovasi. Yang terakhir itu yang memberikan nilai tambah atau penyelesaian sebuah permasalahan gitu ya. Nah, sekarang maka di dalam fisika itu sudah muncul terintegrasi dengan ilmu lain. Misalnya integrasi bidang ilmu fisika medis ya, biomedis, biofisika, dan instrumentasi medis ya. Nah, kemudian ini letak perbedaan antara sains dan teknologi. Kalau sains itu landasannya ingin tahu dan hasilnya itu pengetahuan, maka kalau topik ini ilmu terapan adalah landasannya kebutuhan dan hasilnya teknologi yang kemudian untuk diterapkan ya. Nah, produk teknologi itu merupakan penerapan fisika yang dalam medis itu bisa untuk pengobatan dan bisa juga untuk diagnosis. Pengobatan itu berarti pula supaya sakitnya itu sembuh, bisa berjalan secara teratur, namanya terapi ya. Itu termasuk bagian dari proses pengobatan ya. Contoh dari proses pengobatan yang berlandaskan ilmu fisika itu misalnya pengobatan kanker pankreas ya. Sekarang yang populer dengan istilah BNCT, boron neutron capture therapy ya. Nah, ini kan sekarang sudah bisa menaikkan ketertolongan hidup yang tadinya 0%, artinya orang yang penderita kanker pankreas itu 100% meninggal, sekarang menjadi 90% hidup ya. Jadi bisa menaikkan derajat keselamatan. Adapun untuk diagnosis itu berupa alat kesehatan ya. Alat-alat kesehatan itu bisa berperan sebagai penghasil indikator dan biasa berupa alat pencitraan objek sasaran untuk pengobatan ya. Diagnosis itu merupakan landasan dokter untuk memutuskan penyakitnya. Jadi dari informasi itu seorang dokter bisa memutuskan ini sakit apa. Bukankah di dalam dunia medis itu sebenarnya ada semacam pembagian tugas gitu ya. Pemenang dari dokter itu memutuskan sakit apa gitu kan. Kalau pasien itu memilih metode pengobatan apa gitu. Misalnya mau dioperasi, apakah
bersedia atau tidak ada berita acara itu, karena itu pilihan pasien ya. Kemudian kalau fisika medis itu tentang operasi alat kesehatan, misalnya sinar X. Bahkan yang saya ketahui, kalau sebuah rumah sakit tidak punya fisikawan medis untuk mengoperasikan misalnya radiasi sinar X misalnya, maka itu mempengaruhi akreditasi gitu ya. Kemudian apoteker itu terkait dengan jenis obat ya. Oke. Nah, terkait dengan teknologi diagnosis, maka yang dibahas saat ini ada 3, yaitu sinar X, USG, dan MRI ya. Sinar X itu kalau di kedokteran gigi biasa disebut dengan ronsen gigi atau dental X-ray. USG itu ultrasonografi, dan MRI itu magnetic resonance imaging ya. Perbedaan dari ketiga teknik itu baik dari bahan, cara kerja maupun kegunaan. Kalau sinar X itu menggunakan bahan berupa spektrum gelombang elektromagnet ya, bagian sinar X. Kemudian sinar X terusannya itu yang mencitrakan objeknya ya. Ya, manfaatnya untuk mencitrakan objek. Jadi motret gitulah. Kemudian USG itu banyak gelombang ultrasonik ya. Dasarnya perbedaan gelombang datang dengan gelombang pantul terkait dengan nilai intensitas dan frekuensinya ya. Kalau beda frekuensi itu untuk gambar hidup ya. Kalau beda intensitas itu untuk gambar mati ya. Kemudian di situ bisa mencitrakan objek lunak, misalnya janin ya. Selanjutnya untuk MRI itu bahannya berupa proton di dalam atom hidrogen. Maka kalau jaringan mengandung air, maka bisa dicitrakan dengan MRI ya. Jadi misalnya otak mengandung air bisa dicitrakan dengan MRI. Ini cara kerjanya berdasarkan rotasi momen dipol magnet spin proton atom hidrogen ya, yang berguna untuk mencitrakan objek lunak di dalam bahan keras. Misalnya otak itu tidak bisa dicitrakan dengan sinar X. Juga tidak, karena kalau sinar X tidak bisa menembus tulang tengkorak ya. Juga tidak bisa dengan USG, karena kalau dengan USG mantul semua ya. Maka dipakailah MRI. Oke. Nah, sekarang yang paling utama dan paling sering dipakai di kedokteran gigi adalah sinar X ya. Penggunaan untuk gigi itu bisa ada 2 jenis ya, intraoral ronsen atau sinar X pakai sinar X konvensional. Jadi motret pakai film negatif atau sejenisnya ya. Kalau sudah digital ya pakai sensor ya, sensor bayangan, atau extraoral ronsen ya. Jadi sekeliling mulut, sekeliling kepala, di mulut itu ya. Maka ini menggunakan prinsip CT scan ya pada mulut ya. Kemudian proses dihasilkannya sinar X itu ada elektron berenergi besar menumbuk elektron di dekat inti atom berat. Maka elektron itu terpental sehingga sebagian energinya digunakan untuk menabrak elektron itu. Nah, kemudian elektron yang dari luarnya bergerak masuk ya ke arah bawah sambil melepaskan gelombang elektromagnet. Jadi itu prinsipnya, mengubah dari energi partikel menjadi gelombang elektromagnet berenergi tinggi. Kenapa perlu diubah menjadi gelombang elektromagnet? Alasannya supaya bisa mencitrakan. Sebab kalau ditumbuk partikel nggak bisa mencitrakan, gitu kan. Nah, kemudian si energi
besarnya energi dari elektron yang ditabrakkan itu bergantung dari bahan yang ditabrak ya. Antara molybdenum dengan tungsten beda, sehingga spektrumnya pun beda. Kalau molybdenum itu menghasilkan dengan energi lebih rendah dan menghasilkan energi sinar X yang lebih rendah, walau daya tembusnya lebih rendah, tapi lebih aman ya. Itu yang biasa dipilih di rumah sakit. Sementara yang pakai tungsten itu energi besar, sehingga itu biasa dipakai untuk cek di dalam bagasi misalnya, atau retakan keramik ya, atau retakan pada logam ya. Nah, energi sinar X yang dihasilkan berupa spektrum ya. Tapi kalau pas tepat pada sebuah transisi, maka energinya bisa tertentu ya. Bisa 58 kilo elektron volt, bisa 67 kilo elektron volt. Nah, ini bagan dari untai elektronika untuk menghasilkan sinar X. Proses menghasilkan sinar X itu memerlukan daya listrik yang amat besar ya. Dan biayanya juga besar. Hanya untungnya ini sifatnya terkendali. Kalau perangkat sinar X tidak dioperasikan, efek bahayanya tidak ada sama sekali. Lain halnya dengan misalnya radiasi sinar gamma, misalnya kobalt 60 ya. Itu untuk melepaskan radiasi murah sekali. Tapi masalahnya untuk menjaga supaya itu tidak bocor ke lingkungan, itu yang susah ya. Jadi ini kebalikan ya. Energinya sama tapi kebalikan ya. Nah, prinsipnya seperti ini. Ada untai elektronika tadi, kemudian menghasilkan sinar X, ini sasarannya, kemudian perekamnya di sini. Nah, sumbernya itu ini. Ini ada katoda dipanasi sehingga elektronnya lepas, karena beda tegangan antara katoda dengan ini anoda itu amat besar ya, sehingga elektron mendapatkan percepatan ke sana, ke arah sana ya. Numbuk di sini ya, terjadilah proses tumbukan untuk menghasilkan sinar X ya. Kalau bahannya ini molybdenum, maka energinya tadi tidak terlalu besar, energi sinar X-nya ya. Hanya ini disebut rotor sambil berputar, karena tumbukan elektron yang menghasilkan sinar X itu persentasenya hanya sekitar 1%, sehingga 99% lainnya itu cenderung berubah menjadi panas ya. Ini bagannya, jadi anodanya seperti ini elektronnya lepas ya. Nah, kemudian dihasilkan ini ya, sinar X ya. Ini nyebar. Nah, untuk menyebar ini bisa diatur sudut di sana. Maka ada karakteristik sinar X itu seperti ini grafiknya. Jadi mau milih mana gitu ya. Jadi di sana maka memerlukan fisika medis ya. Nah, ini bahkan spektrum energi sinar X untuk bahan molybdenum, ini untuk tungsten ya. Tungsten beda ya. Energinya lebih tinggi. Terus bagaimana sasaran yang kena sinar X yang dicitrakan? Kabarnya itu radiasi pengion. Apa betul? Apa berbahaya? Ya, sinar X berenergi besar. Tapi berhubung yang dipakai itu bahannya adalah dari molybdenum sebagai anoda penghasil sinar X, maka peristiwa yang terjadi ini di bagian A ini yaitu hamburan. Jadi sinar X masuk ke jaringan, ya beloknya hanya sedikit sehingga bisa mencitrakan bendanya ya. Sementara itu foto elektron itu tidak. Foto elektron ini bahaya karena elektron jaringan bisa lepas. Kalau lepas kan bisa mengikat dari elektron tetangganya sehingga menjadi tak beraturan atau kanker ya, menghasilkan kanker ya. Kemudian efek Compton juga tidak terjadi karena ini numbuk elektron luar yang kemudian lepas gitu ya. Nah, ini juga tidak terjadi. Apalagi bentukan pasangan, yaitu energi sinar X yang begitu besar masuk ke dalam inti jaringan,
ya, atom jaringan, kemudian di situ terjadi bentukan pasangan, energi sinar X jadi partikel. Nah, ini tidak terjadi. Kemudian fotonuklir, apalagi desintegrasi nuklir, sinar X energi besar numbuk inti atom dari atom jaringan, terus intinya pecah. Nah, ini tidak terjadi karena itu energinya amat besar, ordernya 10 mega elektron volt, sedangkan yang kita biasa pakai itu hanya order 10 hingga 20 kilo elektron volt ya. Nah, ini sistem citra oleh sinar X secara konvensional. Jadi film negatifnya berada di belakang. Dari potret ini maka bisa memotret paru-paru, jantung gitu ya. Dan bisa kelihatan lacak-lacak di paru-paru. Oh, misalnya ini paru-parunya agak rusak, ini COVID-nya berarti sudah cukup parah, misalnya begitu ya. Nah, kemudian ada juga setelah lepas itu bisa bocor ya. Maka ada sistem penyelamatan. Sistem penyelamatan itu paling baik menggunakan bahan yang memiliki faktor pemerosotan atau atenuasi yang besar, misalnya timbal. Timbal ini memberikan faktor pemerosotan yang besar karena kalau tebal 4 cm maka intensitasnya merosot 50 cm. Sehingga supaya tinggal 25 merosotnya 50%. Supaya merosotnya tinggal 25%, maka pakai dua plat dijejerkan 4 cm 4 cm ya. Kalau ditambah satu lagi tinggal 12,5, tambah satu lagi tinggal 6,5 gitu ya, tinggal 6/4 ya, dan seterusnya. Jadi dengan lapisan timbal berlapis 5 sudah tidak berbahaya ya. Nah, ini kalau pasien bukan untuk gigi, tapi kalau untuk badan yang dipotret bisa diterlentangkan di sana, kemudian penembaknya dari atas. Ya, baganya seperti ini. Oke. Nah, kalau untuk yang kedua yang mengelilingi mulut ya, maka berubah ke CT scan ya. CT scan itu adalah teknologi sinar X konvensional ya, yang sensor perekam bayangan dan sumber sinar X bergerak simultan. Jadi kalau ini bergerak maka sensornya juga bergerak gitu. Nah, ini keuntungannya kalau potret konvensional itu yang dipotret bisa saling tumpang tindih. Misalnya tulang iga menutup paru-paru menutup jantung, bisa begitu. Tapi kalau sistem ini yang muter gini ya, muter gini, maka sepertinya menjadi terpotong, jadi tidak lagi tumpang tindih ya. Jadi di sini kelihatan ada liver ya, ada aorta ya, ini seperti terpotong, tidak tumpang tindih ya. Jadi itu untungnya. Jadi kalau yang untuk citra di mulut ya, yang ekstra tadi, maka tampilannya seperti terpotong begini ya, bukan menutup tumpang tindih seperti potret konvensional. Oke. Nah, kemudian teknik yang kedua USG ya, ultrasonografi yang menggunakan bahan ultrasonik ya. Jadi prinsipnya sederhana. Jadi kalau ini ada loudspeaker dan ini pelantang atau mikrofon, loudspeaker melepas bunyi. Tentunya yang kita pakai di situ bunyi ultrasonik yang kita tidak bisa mendengar ya. Nah, ini pelantang atau mikrofon yang menerima pantulan ultrasonik ya. Maka kalau ini bunyi maka langsung dipantulkan ke sini, muncul sinyal. Ada juga yang menerobos air ini termantul sampai di sini, sinyalnya lebih kecil di osiloskop ya. Nah, kalau di sini diberi apa itu?
diberi papan ya, papan tipis ya, misalnya apa itu fiber ya atau plastik ya, maka ini ada yang mantul sini, ada yang terus dipantulkan di sini, ada yang terus mantulnya ke sini ini ya. Kalau dua ya munculnya ini sinyal dari sini, duanya dari sini, tentunya amplitudenya mengecil ya, terus ini mengecil oleh dinding sana. Nah kalau ditaruh di samping kepala ya, samping kepala, maka muncul ini pantulan langsung di sini, ada dari dalam ke sini, dari sini mantul ke sana, walaupun sinyalnya kecil. Nah kemudian kalau diputer, maka digabungkan menjadi citra ya, bisa menjadi citra ya, walaupun teknik seperti ini hanya untuk contoh saja, karena energi ultrasonik itu tidak besar ya, di bawah apa itu, di bawah gelombang elektromagnet ya. Padahal sinar X pun tidak bisa untuk motret di otak, tidak berhasil dengan baik ya. Nah kemudian ada juga scanning yang sensornya muter ya, ya. Sehingga kalau ini dari atas saja, ini kan huruf M itu kelihatannya hanya gini, tapi kalau dari samping, atas kelihatan, samping kelihatan. Nah kalau objek bergerak, maka selain variasi intensitas tadi ya, juga beda frekuensi, efek Doppler ya. Jadi ini kalau ini sedang mengkerut berarti menjauh, maka frekuensi pantulannya lebih kecil. Tapi kalau ini sedang bergerak ke kiri, maka pantulannya frekuensinya lebih besar ya. Nah sehingga keberadaan dari perubahan beda frekuensi oleh efek Doppler itu menghasilkan gambar hidup yang biasa disebut USG 4 dimensi. Nah ini untuk penampilan awal ya, eksperimen awal itu belum gambar citra gitu, masih berupa sinyal detakan atau bunyi gitu ya. Jadi prinsipnya alat itu analog dan digital itu sama, prinsipnya sama. Hanya yang analog itu sekarang sudah mulai dielektroniskan ya. Kemudian bisa didigitalkan. Kalau digital itu untungnya itu mau melihat saja bisa, mau merekam bisa, mau mencetak dihubungkan printer atau plotter ya. Jadi maka cenderung sekarang ke digital, elektronis ya. Tapi itu bukan berarti menambah teliti nilai ukur ya. Nilai ukur itu ya sumbernya dari analognya itu sudah memberi ketidakpastian. Oke. Nah ini scanning modulasi ini digunakan untuk mengukur kelajuan aliran darah. Prinsipnya juga menggunakan apa itu efek Doppler ya. Kalau ini mendatang di sini mesti pantulannya frekuensi pantulan lebih gede ya. Tapi kalau sudah meninggalkan di sini frekuensi pantulannya lebih kecil ya. Nah ini teknologi USG awalnya kayak gini, sekarang sudah berkembang kayak gini ya. Citranya sudah citra hidup atau 4 dimensi ya istilahnya, karena melibatkan efek Doppler. Nah sekarang kita lanjutkan ke teknik ketiga, yaitu resonansi magnetik ya, ke MRI ya. MRI itu sebenarnya hanya keadaan khusus ya dari resonansi magnetik ya. Resonansi magnetik itu terbagi dua ya, yaitu microwave ESR, elektron spin resonan, dengan gelombang yang digunakan pada kategori microwave atau mikrogelombang, dan ini untuk analisis free radical ya. Di gigi email itu bisa dijumpai ya. Jadi pokoknya berhubungan dengan radikal bebas itu dengan ESR. Hanya dengan ESR sampai sekarang belum bisa untuk mencitrakan. Kemudian kalau yang gelombang radio itu digunakan untuk NMR. Nah kebetulan saja
NMR itu sumbernya yang paling sederhana itu dengan proton atom hidrogen. Itu dominan ada di dalam air kan, H2O ya, hidrogennya 2 ya, punya proton 2. Lah ini. Nah, setiap bahan kan mengandung air. Nah, setiap bahan yang mengandung air akhirnya bisa dicitrakan dengan MRI. Prinsip ini sebenarnya niru dari apa itu? Oven microwave ya. Oven microwave itu kan prinsipnya energi mikrogelombang itu kalau jatuh di air itu 90% energinya digunakan untuk mengubah panas ya. Ya, sayuran itu banyak mengandung air. Nah, menjadi alat untuk oven gitu ya. Ya, ini niru kayak gitu ya. Nah, tapi ini untuk mencitrakan objeknya. Terutama yang berada di dalam kepala. Tapi sebenarnya ya yang lain pun juga bisa. Hanya disebut ini bukan radiasi pengyon, karena kan dasarnya muter-muternya itu momen dipol magnet spin proton atom hidrogen di dalam bahannya. Jadi tidak ada radiasi ya. Tidak ada radiasi. Justru bahan itu jaringan itu yang meradiasi perubahan flux medan magnet sehingga menghasilkan tegangan. Oke. Nah, ini perjalanan sejarahnya sampai dengan diperolehnya MRI. Ini baru orde tahun 2000-an lah ini mulai populer ya. Ya. Kalau di potret itu saya minta dari potret yang dimiliki oleh Rumah Sakit Sarjito ya. Kabarnya sudah mau ganti yang baru ya. Nah, prinsip kerja MRI itu berbasis pada NMR ya. NMR itu kan ada proton itu kan bermuatan listrik positif. Ya, kalau muter ke sana, maka kan seperti ada air, ada arus listrik ya, arus listrik yang bentuknya lingkaran. Nah, ini sesuai dengan hukum Ampere, kan arus listrik menghasilkan medan magnet. Jadi ini seperti magnet datang, arahnya ke atas. Tapi kalau arahnya kebalik, medan magnetnya ke sini, ya. Nah, kalau arah di sini terbalik, ini balik gitu, sehingga tadinya ke atas jadi ke bawah, maka perlu waktu relaksasi longitudinal, namanya T1 gitu ya. Nah, kalau ini balik, kan medan magnetnya dari semula ke atas menjadi ke bawah kan ada perubahan arah medan magnet ya. Nah, kalau di sekitarnya diberi koil, maka terjadi flux medan magnet, perubahan flux medan magnet, GGL induksi sesuai hukum Faraday gitu ya. Tapi muter ini tidak selalu terbalik, tapi kadang muternya gini ya, dari sini terus datar sana. Nah, seperti ini, dari tegak muter datar, dari tegak ke bawah muter datar. Nah, ini perlu waktu relaksasi, namanya T2, waktu relaksasi transversal namanya. Nah, ini jadi citra itu berdasarkan dari putaran ini, sehingga dikatakan tidak berbahaya, walaupun bahayanya ada juga. Misalnya kalau di sekitar MRI itu ada tabung oksigen, padahal logam kan ditarik oleh magnet kuat ya. Nah, itu bisa, di sejarahnya bisa menghasilkan korban juga ya. Tapi itu hanya safety di sistem lingkungan ya, bukan hasil pencitraan ya. Nah, ini ceritanya sebelum ada medan magnet, arahnya momen dipol magnet spin proton atom hidrogen itu kan berarah acak. Setelah berada di ruang bermedan magnet, maka terurai ke arah energi potensial minimum ya. Nah, kemudian kalau di radiasi dengan gelombang elektromagnet, muter, dibiarkan nanti muter sendiri, relaksasi ke sendiri, sehingga diperoleh GGL induksi. Nah, ini spektrometer NMR sebagai landasan untuk munculnya MRI ya. Ini semula dari ini
ada medan magnet, ada elektromagnet ya, supaya medan magnetnya bisa diatur, kemudian sampelnya di sini ya, kemudian diradiasi medan magnet untuk eksitasi. Nah kemudian muncul sinyalnya kayak gini. Nah sinyal ini, dari sinyal ini maka bisa menggambarkan kondisi molekul, sebab hingga sekarang belum ada mikroskop yang bisa merekam bentuk molekul, susunan atomnya kayak apa, nggak bisa. Yang bisa dilihat dari gejalanya. Jadi istilahnya sekarang ini kita kalau pakai ini spektrometer itu seolah-olah kita itu dengan mata tertutup disuruh masuk ke dalam dapur untuk menunjukkan di mana letak kompor, di mana letak wastafel gitu ya. Maka kita harus bisa dengan mata tertutup. Nah prinsipnya kayak gini ya. Nah kemudian perkembangan berikutnya, proses ini untuk proton atom hidrogen diubah ke MRI. Ya, dengan coil-coil ini diganti dengan ada sim coil, ada coil gradient gitu. Ya disusun. Sehingga kalau untuk mencitrakan kepala ya, kepala ditaruh di sini di antara dua medan magnet, dan kemudian ini ada coil ini elektromagnet seperti ini, persis seperti NMR, hanya ukurannya beda gitu ya. Nah, terus ini prosesnya juga perjalanan panjang dan cukup rumit juga kalau ditengok dari untek elektronisnya. Nah, ini perjuangan awal ketika diperoleh MRI. Ini koil untuk eksitasi itu ditaruh di perutnya ini ya, di perutnya ini. Ini pakai kawat diameter besar supaya bisa arusnya itu lebih besar ya. Supaya ini ini coil penerima, receiver coil ya, coil penerima. Kalau yang peradiasi dari luar, ini sebagai coil penerima ya, receiver coil, sehingga nantinya hasilnya itu begitu peka kalau ini diameternya lebih besar ya. Kemudian ini hasil citranya seperti ini ya. Terima kasih, dan materi untuk fisika pada teknologi untuk non pengobatan ya, untuk diagnosis sudah kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.